Menanam labu siam memiliki banyak kelebihan yang menjadikannya pilihan menarik, terutama bagi kalian yang baru ingin mencoba berkebun dengan perawatan sederhana dan hasil yang berlimpah. Halo teman-teman semua, di tempat saya sekarang sudah mulai banyak yang mulai menanam labu siam. Yang dulunya perkebunan di sekitar tempat saya ditanami kopi, alpukat, pisang, dan lainnya, sekarang mulai beralih menanam labu siam. Ini kemungkinan karena labu siam ini mudah dibudidayakan, panennya berkelanjutan, dan memiliki nilai ekonomis yang cenderung stabil. Oke teman-teman, ini dia 6 alasan kenapa kamu harus menanam labu siam. Yang pertama itu karena labu siam mudah dibudidayakan. Labu siam sendiri dikenal sebagai tanaman yang sangat mudah ditanam dan dirawat, bahkan oleh pemula sekalipun. Dibandingkan tanaman lain yang sejenis, labu siam ini juga cukup tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, labu siam juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim. Kebetulan saya beberapa kali mendapat pertanyaan di komentar YouTube, apakah labu siam ini bisa ditanam di dataran rendah? Bisa ya teman-teman, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah, labu siam ini bisa tumbuh, asal jangan di gurun pasir aja. Meskipun umumnya labu siam ini tumbuh subur di dataran tinggi, namun dengan perawatan yang tepat dan maksimal, labu siam juga bisa tumbuh subur dan berbuah lebat di dataran rendah. Yang penting airnya tercukupi dan terkena sinar matahari. Oke, selanjutnya alasan yang kedua yaitu labu siam ini perawatannya relatif mudah. Labu siam ini tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Dengan persiapan lahan dan pemeliharaan dasar seperti penyiraman, pemupukan, dan membersihkan daun dan ranting yang sudah tidak produktif, maka tanaman ini bisa tumbuh dengan subur. Oke, sekarang yang ketiga yaitu panen yang berkelanjutan. Setelah tanaman labu siam ini berbuah, labu siam ini bisa dipanen secara terus-menerus setiap minggunya. Dengan perawatan yang baik, satu tanaman labu siam ini bisa menghasilkan buah berkilo-kilo selama bertahun-tahun lamanya. Bayangkan kalau teman-teman menanam 10 saja batang labu siam dan panen tiap minggu selama bertahun-tahun, entah berapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Oke, sekarang kita lanjut ke alasan yang keempat, yaitu labu siam ini adalah salah satu tanaman serbaguna. Labu siam ini tidak hanya menghasilkan buah yang bisa diolah menjadi berbagai masakan, seperti lalapan, tumisan, sayur lodeh, dan lain sebagainya. Tapi juga bagian pucuknya, pucuk yang masih muda, ini bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Selain itu, daun dan ranting labu siam yang sudah tidak produktif atau sudah tua, ini bisa kita kasih makan ternak. Nah, kalau daun dan ranting labu siam yang sudah terlanjur kering, ini bisa kita manfaatkan sebagai mulsa untuk labu siam itu sendiri. Mulsa ini sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk mengurangi penguapan yang terlalu cepat pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. Oke, sekarang yang kelima yaitu labu siam memiliki banyak manfaat dalam kesehatan. Labu siam ini sangat kaya akan nutrisi, seperti serat, vitamin C, dan antioksidan yang tinggi. Jadi, mengkonsumsi labu siam ini baik untuk kesehatan, seperti kesehatan jantung, pencernaan, mengontrol gula darah, dan bahkan mendukung kesehatan kehamilan. Oke, yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu peluang bisnis yang menjanjikan. Ini dia salah satu alasan yang sangat penting, yaitu labu siam ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Permintaan pasar untuk labu siam ini cenderung stabil karena sering digunakan dalam berbagai masakan sehari-hari. Budidaya labu siam ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dengan modal yang relatif rendah. Tapi sebelum mulai menanam labu siam, teman-teman juga sebaiknya mempertimbangkan dan mempersiapkan beberapa hal seperti para-para atau rambatan. Labu siam ini membutuhkan para-para yang kokoh untuk menopang tanaman, dan membangun para-para ini tentunya bisa menambah biaya dan tenaga.
Selain itu, labu siam ini membutuhkan air yang cukup. Jadi, pastikan di tempat menanam labu siam ini memiliki air yang cukup untuk menyiram tanaman labu siam. Karena kekurangan air, ini bisa membuat tanaman labu siam ini tidak tumbuh subur, daunnya menguning, dan yang terburuk labu siam akan mati perlahan. Terus juga pengendalian hama dan penyakit. Walaupun labu siam ini dikenal cukup tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tapi tetap aja tanaman ini bisa diserang. Jadi, diperlukan persiapan pengendalian hama dan penyakit sebelum mulai menanam labu siam, agar tanaman tetap tumbuh dengan sehat. Oke teman-teman, itu dia 6 keuntungan menanam labu siam. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!